wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat di dalam belajar walaupun dari rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, tokoh dalam pertemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 1. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini adalah bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan pembelajaran, anak-anak bisa baca pada slide berikut ini. Anak-anakku yang ibu cintai, pada pembelajaran yang lalu, anak-anak di pembelajaran 1 sudah mempelajari tentang bagaimana cara mencari ide pokok dari sebuah teks bacaan dan juga sekaligus kesimpulannya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah anak-anak, apakah kalian tahu apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya sesuatu yang di dalamnya bisa berupa sebuah fenomena alam, kejadian sosial ataupun budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya anak-anak akan amati sebuah teks eksplanasi yang di dalamnya berisi tentang kosakata yang nantinya anak-anak pelajari, termasuk kosakata yang baku ataukah tidak baku. Di dalam teks eksplanasi yang ibu tayangkan pada pembelajaran kali ini yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting ini, di dalamnya terdapat kosakata yang penulisannya ditulis miring dan berwarna merah. Pada sebuah bacaan, kosakata baku dan kosakata yang tidak baku tersebut, kosakata baku seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Guru tadi, bahwa sebuah kosakata yang penulisannya sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kosakata yang di dalam penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Kata-kata itu diantaranya tadi sudah anak amati yang bertuliskan miring dan berwarna merah. Apa sajakah itu anak-anak? Di antaranya yang pertama adalah ada kata gimana sih. Kata yang baik atau yang baku menurut ejaan bahasa Indonesia itu adalah bagaimana. Yang kedua, kata bikin. Kata bikin itu adalah sebuah kosakata yang tidak baku. Kosakata yang bakunya bagaimana? Kosakata bakunya ternyata adalah membuat. Dan yang ketiga adalah kata modern. Kata modern ini pun kalau kita lihat termasuk jenis kosakata yang tidak baku. Sedangkan kosakata bakunya bagaimana anak-anak? Ternyata penulisan yang baku adalah modern. Dan seterusnya yang sudah ibu tampilkan pada layar anak-anak tersebut. Nah sekarang anak-anak, kita melihat tadi pada kosakata bacaan ada kata modern. Kalau kita meninjau dari kata modern tadi, pasti di benak kita terbersit bahwa ada kata modern. Kita ingat di bahasa Indonesia itu ada lawan kata atau antonim. Antonim dari kata modern adalah pada zaman dahulu atau pada zaman kuno dulu. Penerapan kata modern ini adalah pada jenis transportasi. Yang akan ibu bahas pada kesempatannya adalah pada jenis transportasi. Sebelum adanya transportasi modern, maka kita melihat perkembangan sejarah terbentuknya transportasi yang modern yang sekarang ini kita amati bahwa ada yang dinamakan transportasi pada zaman dahulu atau kita sering menyebutnya transportasi tradisional. Inilah gambar-gambar transportasi modern yang saat ini bisa kita rasakan. Nah, kalau pada transportasi tradisional tadi kita tahu bahwa penggeraknya adalah bersumber dari hewan dan manusia. Sedangkan pada alat transportasi modern ini sudah menggunakan penggerak mesin.
Nah, selanjutnya anak-anak, setelah kalian amati dari gambar tadi skema tentang bagaimana pendistribusian barang dari perusahaan sampai kepada konsumen, yang tentunya ini dengan bantuan alat transportasi yang modern ini. Nah, dari sini gambar ini anak-anak mungkin bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa apa pengaruh alat transportasi, terutama alat transportasi modern ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Manfaat adanya alat transportasi yang sudah modern tadi jelas adalah untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat untuk memperoleh barang-barang hasil produksi, hasil pertanian, hasil perikanan, dan hasil distribusi tadi. Hasil industri yang tentunya kita tahu akan banyak sekali hasil-hasil industri. Nah, hasil-hasil industri diantaranya anak-anak ada batu baterai, ada kabel, ada bohlam atau bola lampu, ada saklar. Nah, kalau anak-anak melihat gambar-gambar ini tadi, komponen-komponen listrik, ini akan lebih menjadi berarti apabila komponen-komponen listrik tadi dirangkai menjadi sebuah rangkaian sampai menghasilkan hal-hal atau alat-alat yang bermanfaat bagi manusia, diantaranya adalah lampu. Lampu-lampu itu akan bisa menyala apabila dirangkaikan dengan komponen-komponen listrik tadi anak-anak. Nah, rangkaian komponen listrik tadi untuk menyalakan sebuah lampu itu secara garis besar kita pelajari dua rangkaian pada pertemuan kali ini, yaitu adanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Anak-anak perhatikan gambar model rangkaian, yaitu rangkaian seri dan paralel berikut. Setelah anak-anak amati dari gambar model rangkaian seri dan paralel tadi, anak-anak nanti akan bisa membedakan bagaimana rangkaian seri itu dan bagaimana rangkaian paralel itu, serta menyajikan perbedaan dan persamaan rangkaian listrik tadi berupa rangkaian seri dan paralel dalam sebuah diagram Venn. Nah, setelah anak-anak membuat diagram Venn tentang persamaan dan perbedaan dari rangkaian listrik tadi, maka diperolehlah kesimpulan bahwa ada dua lingkaran ini untuk membuat diagram Venn, yang di dalamnya itu ada perpotongan dari kedua lingkaran tadi. Perpotongan dari kedua lingkaran tadi anak-anak itu kita tempatkan sebagai persamaan dari kedua rangkaian tadi, yaitu rangkaian seri dan paralel. Apa persamaan dari rangkaian yang sudah dibuat sampai menyalakan lampu tadi anak-anak? Nah, persamaannya adalah kedua rangkaian tadi memiliki arus dan sumber tegangan yang sama, arus listrik ya. Pada rangkaian seri, rangkaian disusun secara berjajar atau bersambung. Sedangkan pada rangkaian paralel, rangkaian tadi disusun secara berderet. Anak-anak bisa mengamati pada jenis tadi ya, gambar rangkaian seri dan paralel. Dan perbedaan yang kedua anak-anak, pada aliran listrik pada rangkaian seri berada dalam satu aliran kabel. Jadi kabel yang diperlukan tadi nyambung jadi satu. Sedangkan aliran listrik atau rangkaian pada rangkaian paralel, aliran listriknya dibuat bercabang atau biasa juga dikatakan sebagai bersusun atau bertingkat. Demikianlah anak-anak untuk diagram Venn dalam rangkaian seri, perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel serta persamaannya. Mudah-mudahan nanti anak-anak selanjutnya bisa mempraktekkan rangkaian seri dan paralel itu nanti dengan bantuan orang tua kalian dengan belajar di rumah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini bermanfaat, dan juga anak-anak sekali lagi tetap semangat dalam belajar walaupun dari rumah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.